A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi. Mudah-mudahan aktivitas pengajian kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tertimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan pada hikmah tentang bagaimana pembicaraan itu keluar dari dalam hati setiap orang itu adalah dibungkus dari niat atau hakikat apa yang ada di dalam hatinya, dan itu bisa diketahui oleh orang-orang alim. Orang alim bisa mendengarkan itu, bahkan orang alim yang berkata-kata, yang mengajar, yang mengungkapkan nasihat-nasihatnya itu biasanya cepat sampai ke hati karena itu keluar dari hati. Karena hatinya bersih lillahi ta'ala, maka kalau yang menerima juga lillahi ta'ala, maka terjadilah seperti ada min dan plus, lampu itu jadi nyala. Itu hampir juga sama dengan guru. Kalau gurunya itu juga ikhlas gitu, maka murid-muridnya juga ikhlas, ya insya Allah ilmu itu akan sampai. Dan itulah yang terjadi pada Rasulullah kepada para sahabatnya di antaranya. Nah, kita mencoba meneladani beliau-beliau. Kalau ngaji yo ikhlas, sing ngrungokke yo ikhlas, semuanya ikhlas. Sehingga insya Allah dengan seperti itu Allah akan menganugerahkan kebaikan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sampai pada kemarin tentang kisah ya, kisah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lah malam hari ini kita masih melanjutkan kisah tersebut. Qala, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa kharajtu, di dalam kitab Lataiful Minan. Wa kharajtu, saya keluar yauman dalam satu hari min indil faqihi al-Makinuddin al-Asmar. Suatu hari saya itu keluar keluar untuk sowan kepada Syekh Makinuddin al-Asmar. Wa kharaja ma'i, dan berbarengan dengan saya itu Abu Hasan al-Hariri, Syekh Abu Hasan al-Hariri. Jadi si Abu Hasan al-Hariri itu wakana min ashabi Syekh Abil Hasan. Beliau adalah ashab atau santri sepuh dari Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Satu hari saya itu keluar untuk sowan kepada Syekh Makinuddin al-Asmari, itu seorang ahli fikih. Beserta saya itu Syekh Abu Hasan al-Hariri. Fasalam tu, kalau bahasa kita saya sowan ke Syekh Makinuddin al-Asmari lalu ketemu dengan Syekh Abu Hasan al-Hariri gitu. Nah, karena ketemu itu fasalam tu alaihi, maka kemudian saya uluk salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Abu Hasan al-Hariri. Wasallama alayya bibasa syatin. Beliau menjawab salam saya bibasa syatin dengan sumringah. Pak Iqbalin, dan menghadap sungguh-sungguh memperhatikan. Iqbal itu kan ngadepi gitu. Nah, itu sungguh-sungguh. Ora Waalaikumsalam karo maca buku, maca HP, karo main game. Bukan begitu, tapi betul-betul serta wajahnya itu sumringah gitu. Sangat tertarik, seneng tenan gitu. Bahasa kita itu. Beliau saya salam itu seneng tenan. Fakultu lahu. Nah, itu membuat saya terkejut, kata Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu.
Kok mengapa terkejut? Fakultu lahu, maka saya berkata kepada dia, min aina ta'rifuni ya Syekh? Gitu. Min aina ta'rifuni, dari siapa? Dari mana panjenengan kok ngerti saya? Nah, kok kesimpulannya kok ngerti gitu. Iya, karena menyambutnya itu kayak konco lama nggak ketemu. Ibaratnya. Tapi begini loh, ini urutannya kan begini. Syekh Abu Hasan Al-Hariri, ini muridnya Syekh Abu Hasan Asyadili. Nah, Syekh Ibnu Athaillah itu cucu muridnya Syekh Abu Hasan Asyadili. Jadi Syekh Ibnu Athaillah itu adalah keponakan guru, keponakan guru. Guru murid keponakan. Jadi Syekh Abu Hasan Al-Hariri itu paman guru. Karena Syekh Abu Hasan Al-Hariri ini sama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, yang gurunya Syekh Ibnu Athaillah itu saudara seperguruan. Pak Farid punya guru. Gurunya Pak Farid itu Syekh Aba Masbud Toha. Nah, Pak Farid mempunyai teman namanya Pak Heri. Pak Farid itu punya murid namanya Dwi, namanya begitu. Nah, jadi Dwi itu cucu murid dari Syekh Syekh Aba Toha, kan begitu. Nah, berarti Mas Dwi itu keponakan muridnya dari Pak Heri yang temennya Pak Farid tadi. Nah, itu begitu. Jadi ini cucu murid ketemu dengan paman, gitu, paman murid. Heran saya Ibnu Athaillah, kok sepertinya beliau ini menyambut saya dengan sangat gembira sekali, sangat memperhatikan sekali, seakan-akan sudah mengerti saya. Akhirnya ditanyakan, min aina ta'rifuni ya Syekh, dari mana panjenengan ngertos kula, dari mana panjenengan tahu saya gitu. Faqala, maka menjawablah Syekh Abu Hasan Al-Hariri. Jangan salah nggih. Syekh Abu Hasan Al-Hariri punya murid namanya Syekh Abu Hasan Al-Hariri. Wa kaifa la a'rif. Ini ada yang hilang apa ya? Mana cara ngeceknya Kak kalau kitab ya? Wa kaifa la a'rif. Oh, wa kaifa la a'rif fuka. Ini ketambahan huruf ini. Mungkin tadi saya pas ngetik tambah-tambah ada sin, ada fa, fa-nya 2 double. Nek di situ enggak ya? Enggak. Kaifa la a'rifuka toh? Nah, kalau di sini ini ketambah-tambahan pas saya ngoreksi tadi. Kaifa dan bagaimana aku tidak mengerti kepadamu. Priye kok aku orang ngerti awakmu. Gini, kuntu yauman jalisan. Pada satu saat dulu, satu hari, aku itu pernah jalisan duduk-duduk indah Syekhi Abil Abbas beserta Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Wa kunta anta indahu. Dan saat itu engkau berada di sisi Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Falamma nazalta, dan tatkala engkau sudah pergi, qultu lahu, maka aku berucap kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Ya Sayyidi, wahai Sayyidi. Niki tunggal guru, saudara seperguruan, tapi kalau manggil ya Sayyidi. Niku nek kita sama-sama tua, umpamane Pak Farid ketemu Pak Heri tadi, nek mengambil Mas Heri, kono podo kiai ini ya manggil Yai gitu kan. Karena saudara seperguruan. Sesuk nek sampean wis tuwa padha tuwae ketemu ngono nek. Apa maneh ana murid-muridé mosok arep jangkar. Mesti enggak nyontoni murid-muridé. Ya. Ya Sayyidi, innahu, sesungguhnya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu layak jibuni, membuatku kagum. Sungguh membuatku kagum. Layak jibuni hadasab. Pemuda ini maksudnya Ibnu Athaillah itu membuatku kagum.
in qata'a fulanun wa fulanun anil mulazamah. Telah putus fulan wa fulan dan fulan anil mulazamah dari menetapi sowan gurune. Biasane kebanyakan murid-murid itu nek wis lulus ya wis ora sowan. Nah ini kok murid jenengan sing namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kok masih sering ke sini mulazamah, bertemu, menetapi. Nah, akhirnya wa hadza syab mulazimun. Sementara pemuda ini itu masih netapi untuk sering datang. Qala, menjawablah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Faqala Syekh. Faqala Syekh Ibnu Athaillah. Faqala Syekh. Ini melanjutkan ceritanya gitu. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kan ini cerita beliau. Faqala Syekh, maka menjawablah Syekh. Ya Abul Hasan, wahai Abu Hasan Al-Hariri, layyamuta hadza syab, pemuda itu tadi. Pemuda ini tidak akan mati hatta yakuna da'iyan, sehingga dia itu menjadi orang-orang yang mengajak, ya'da'u ilallah, yang mengajak kepada Allah. Fakana maqala asy-syekh rahimahullahu taala. Fakana, maka terjadilah apa yang diucapkan qala Syekh Abu Hasan Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu taala. Ini ingin menceritakan apa terkait dengan hikmah yang kita pelajari di hikmah Al-Hikam ini. Ini ingin menceritakan betapa orang-orang yang hatinya bersih itu sudah mampu menangkap ilham-ilham yang diberikan oleh Allah. Dan salah satu ilhamnya itu diantaranya adalah apa yang akan dilalui oleh murid-murid. Rasulullah sering banget kayak gitu itu. Rasulullah pernah juga toh pada waktu ada Rasulullah membagi rampasan perang, ada orang yang protes. Nah, lalu orang yang protes itu mau didukani oleh sahabat-sahabat yang lain, dimarahi. Rasulullah ketika protes itu ya. Yang adil wahai ya Rasul. Ya Rasulullah jawab, "Lah nek aku gak adil sapa maneh sing adil?" gitu loh. Wong nangku nunggu nabi kok. Akhirnya apa? Sahabat Ali napa sahabat Umar. Orang itu pergi. Nah, pergi itu kemudian dikejar untuk dibunuh. Tapi kemudian tidak jadi dibunuh. Dikejar lagi, sahabat yang lain juga pas arep dibunuh masih sedang sholat. Nah ternyata apa, pada waktu itu Rasulullah beliau dawuh bahwasanya orang itu nanti itu akan menjadi fitnah. Anak turunnya itu akan menjadi fitnah bagi umat Islam. Nah, beberapa ulama menerjemahkan itu fitnah-fitnah itu adalah diantaranya orang-orang yang membuat perpecahan-perpecahan di dalam kaum muslim. Nah, hadis ini kemudian kalau ditarik ke bawah itu ada yang nyambungkan dengan gerakan Wahabi, gerakan Wahabiyah yang membunuh banyak ulama di Mekah pada waktu itu. Ulama banyak yang di Mekah dibunuh oleh itu karena perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu membunuh. Luar biasa lah. Saat itu Wahabiyah itu yang dukung adalah pemerintah. Itu yang nggak sepakat-sepakat, terutama yang banyak yang sufi-sufi itu. Karena dianggap sufi itu nyeleweng. Gitu. Ya, itu sejarah yang banyak tertulis dan saya membacanya juga. Wallahu a'lam kebenarannya. Tapi memang kalau dilihat dari perbedaan kok sampai kemudian membunuh itu kan salah. Sebeda apapun kita itu dengan orang, masa sih terus perbedaan pendapat membuat kita membunuh? Kan nggak boleh seperti. Mengapa saya Abdul Abbas Al-Mursi itu mendapatkan ilham tentang masa depan ya, itu kan masa depannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Niku kalau Allah Subhanahu wa taala niku dawuh seperti ini di dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan
Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku dawuh ngeten iki. Fima yarwihi an rabbihi azza wajal. Beliau Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya azza wajal. Qala idza taqarrabal abdu ilayya sibron taqarrabtu ilaihi dhira'an. Tatkala seorang hamba mendekatiku sejengkal, niscaya aku mendekatinya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, dan tatkala hamba mendekatiku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendekatinya satu depa. Wa idza atani yamshi, dan tatkala hambaku mendatangiku dengan berjalan kaki, yamshi ataitu arwalatan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Jadi seorang hamba yang selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan, maka Allah akan membalasnya pendekatannya itu dengan anugerah yang besar. Usahanya satu ibaratnya, maka akan dikasih 10 untuk mendekatkan kepada Allah. Tatkala hamba itu mendekat kepadaku satu jengkal, maka Allah akan mendekatinya satu depa. Nah, semakin dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah wajib, dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka akan menjadi kekasih Allah atau wali Allah. Dan saat seseorang itu diangkat oleh Allah menjadi walinya, maka pendengarannya itu adalah pendengaran yang diberikan anugerah oleh Allah. Saat dia bicara, maka pembicaraannya itu adalah anugerah dari Allah, informasi-informasi yang dinamakan ilham itu. Kalau Nabi wahyu itu. Kalau dia itu menggunakan tangannya, hadisnya pastinya saya lupa. Tapi kalau menggunakan tangannya, ya itu adalah tangan atas pertolongan Allah. Kalau dia berdoa, para wali itu pasti akan dikabulkan. Nah, tampaknya Syekh Abdul Abbas Al-Mursiyi ini itu sudah mendapatkan itu. Dan memang dikenal begitu. Jadi di antara murid-murid Syekh Abu Hasan Asyadzili, Syekh Abu Hasan Asyadzili sendiri itu dikenal dari wali kutub. Gitu kan. Nah, di antara banyak muridnya itu yang diangkat untuk meneruskan kemursidannya adalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi beliau itu berkata sudah pasti, bocah iki engko tidak akan meninggal kecuali dia akan menjadi seorang dai yang akan mengajak ke jalan. Yang minggu kemarin kalau masih ingat itu bahkan ditambahi dia akan berbicara ke alam raya. Ini termasuk dengan kitabnya Al-Hikam. Nggih, wallahu a'lam. Jadi kisah tentang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dan Syekh Abu Hasan Al-Khariri itu titik sampai di situ itu tadi. Nah, kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bercerita lagi. Beliau cerita tentang beliau pernah terkena penyakit was-was. Dawuh atau bercerita Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa kuntu katsiran ma yatra'u alayya ala waswasa fit thahara. Wa kuntu pernah dulu aku itu sering kali menimpaku yatra'u alayya. Yatra'u itu anyar teko, ada sesuatu hal baru yang datang. Seringkali ada sesuatu yang datang kepadaku, yaitu ala waswasa, was-was fitoharoh di dalam wudhu. Bagaimana sih orang was-was dalam wudhu itu? Nah, saya cerita bisa karena pernah ngalami. Jadi saya itu kalau wudhu itu merasa nggak sah, nggak pas saja. Sing ininya kurang, yang ininya kurang pas gitu. Sampai wudhu itu bisa 3 kali.
Bagaimana sampai cara kalau wudhu dulu itu kan masih di bak, Mbak, bukan pakai keran. Seluruh kesisan. Oh, sampai begitu, itu was-was. Karena kalau niki kan bak, masih bak mandi besar ngoten niku. Fabalagha dzalika asy-syaikh, dan kisah tentang was-wasnya Syekh Ibnu Athaillah itu sampailah kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Faqala, maka beliau Syekh Abul Abbas Al-Mursi berkata, balagoni anna bika waswasan. Sampai kepadaku kabar bahwasannya engkau itu was-was fil wudu'i di dalam wudu. Qultu, maka saya menjawab. Saya Ibnu Athaillah menjawab, "Na'am, nggih." Faqala radhiyallahu taala anhu, maka berkatalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu, "Hadhihi thaifah." Kelompok atau golongan tasawuf ini, kelompok atau golongan tasawuf ini, tal'abu bisyaiton, itu mempermainkan setan. La syaitonu yal'abu bihim. Tidak tidak setan yang mempermainkan kelompok tasawuf. Orang-orang tasawuf itu mempermainkan setan, bukan dipermainkan setan. Tahu maksudnya nggih? Jadi kelompok tasawuf itu saking ngertinya dengan dirinya, ngertinya dengan Allah, maka mereka itu bisa mempermainkan setan, tidak dipermainkan setan. Contoh, setan itu menggoda manusia untuk riya, untuk pamer. Maka orang-orang tasawuf, kelompok tasawuf yang benar itu tidak akan pamer. Setan wis nggodho pamer. Wah, sithik mana arep pamer. Gak sido kan begitu. Jadi setan yang dipermainkan. Salah satu agar seseorang itu sulit bahkan tidak mungkin digoda oleh setan itu adalah ikhlas. Karena saat Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa itu diturunkan ke dunia, iblis kan juga turun dari surga. Itu kan iblis minta jatah, pokoknya akan aku sesatkan anak turun Adam. Itu kan? Nah, kemudian Allah ngasih, silahkan, tapi kamu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang jadi yang nggak bisa dipermainkan oleh setan itu adalah orang-orang yang ikhlas. Dan sebagaimana kita ketahui sendiri, kita rasakan bersama, sing jenenge ngaji kayak ngaji Al-Hikam, sing di bola Bali berkali-kali yang ditekankan kan itu, ikhlas. Coba hikmah yang pertama saja. Jangan bergantung pada amal. Karena seseorang yang bergantung pada amal itu nanti akan tumbuh yang namanya keakuannya, egonya. Saat seseorang itu tumbuh egonya, maka dia akan bisa sudah nyerempet menjadi sombong. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau kita pelajari ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu torekoh, takorup kepada Allah itu pasti akan kita dapati yang paling banyak dibahas itu adalah tentang keikhlasan. Karena sebanyak apapun sholat, sebanyak apapun zikir, sekuat apapun puasa, sampai berhari-hari puasa, tapi kalau tidak ikhlas, maka itu adalah tidak diterima oleh Allah. Tapi bisa sakti enggak, Pak? Bisa ampuh enggak? Oh, bisa. Orang-orang yang sergep salate, sergep posone, sergep zikire banyak itu enggak ikhlas tetap bisa ampuh. Tapi ya enggak diterima Gusti Allah. Ampuh. Bisa sakti barang. Nah, kok ya seperti itu ya, karena yang dicari akhirnya mereka kalau tidak ikhlas yang dicari kan kemuliaan karena kesaktiannya, kemuliaan karena
pangkatnya, kemuliaan karena dia memiliki apa yang di dunia. Itu di antara. Summa makastu. Summa makastu ayyaman wa dakhaltu alaihi. Kemudian saya itu berdiam diri beberapa hari. Wa dakhaltu alaihi dan kembali sowan kepada beliau. Faqala kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Tadi kan sampai padaku bahwa engkau was-was. Kan kemudian diulangi, kelompok tasawuf, orang-orang bertoreko itu mempermainkan setan, tidak dipermainkan setan, kan begitu. Nah, kemudian beberapa hari berselang, Syekh Ibnu Athaillah ini sowan lagi, fakola, kemudian ditanya, mahalu dzalika waswas, bagaimana keadaan waswasmu? Qultu, maka saya menjawab, ala halihi, masih tetap ya Syekh, tetap masih was-was. Fakola, kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi berkata, ingkunta la tatrukul waswasata. Kalau engkau tetap tidak meninggalkan waswas, la ta'ud ta'tina. Jangan engkau kembali ke sini mengunjungiku. Jangan ke sini lagi. Fasyaqqa dzalika alayya, maka perkataan itu menjadi berat bagiku. Masa aku gak oleh sowan nang guruku gara-gara gak iso ngilangi was-was. Wa qata Allahu dzalika waswasa anni. Nah, setelah diancam seperti itu, Syekh Ibnu Athaillah akhirnya kemudian terbebas dari was-was atas pertolongan Allah. Wa qata'a, dan Allah memutuskan, wa qata Allah memutuskan dari kalau was-was itu dari anni, dariku. Qala wa kana radhiyallahu anhu yulakkinu. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari kemudian melanjutkan ceritanya. Maka Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu itu yulakkinu, mengajarkan kepadaku lil waswasa, untuk menanggulangi waswas. Kasih doa, kasih ijazah doa. Doanya seperti ini. Subhanallah, subhanallahil malikil quddus, al khallaqil fa'al, in yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Ini sebagian ada ayat Al-Qur'annya. Subhanallah, maha suci Allah, al-maliki, al-malikil quddus, yang merajai, yang suci, maha suci, al-khallaqi, yang maha menciptakan, al-fa'ali, yang maha berbuat. In yasha', kalau apabila engkau, in yasha', apabila dia menghendaki, apabila dia menghendaki, yudhibkum, maka dia akan membinasakan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan dia niki Allah. Dia Allah, beliau akan menggantikan dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz, dan tidaklah yang demikian itu sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 19. Bapak dan saudara-saudara, berikutnya qala wa ulimat qasidata amdakahu, insyaallah akan kita bahas minggu depan. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faridhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.